Inilah perlunya gerakan terus-menerus menyadarkan umat Islam tentang pentingnya mereka bersatu, mereka berjamaah dalam membebaskan Masjidil Aqsa ini. Para ikhwan, 3 atau 4 ayat ini Allah berbicara soal hidayah. Bagaimana hidayah Allah itu, di mana tempatnya, siapa orang yang mendapatkan hidayah, dan apa balasan orang yang mendapat hidayah. Nah, kan lengkap nih. Jadi bagaimana hidayah Allah itu? Yang kedua, di mana hidayah Allah itu? Yang keempat, siapa yang mendapatkan hidayah Allah itu? Kemudian apa balasan orang yang mendapatkan hidayah itu? Pada ini. Nah, Allah menjelaskan dan semua ahli tafsir sepakat sepanjang yang saya baca bahwasanya hidayah Allah itu sangat terang benderang, seperti cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi, artinya memberi hidayah kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Nah, bagaimana jelasnya, terangnya cahaya Allah itu? Cahaya Allah itu kamiskatin fiha misbah, seperti miskat. Miskat itu lubang tembok yang tidak tembus, itu miskah. Ini kalau anak-anak generasi 60 tahunan ke bawah ngerti, karena dulu listrik belum begitu banyak. Jadi di rumah-rumah yang tembok biasanya ada lubang. Di lubang ini biasanya ditaruh apa? Lampu. Nah, lubang di tembok tadi, kalau di NTB namanya apa, Pak? Lubang yang di tembok tadi. Ya, apa namanya? Apa? Ventilasi. Nah, ya. Jadi ya, lubang tembok tadi bahasa Qur'annya, bahasa Arabnya miskah. Loh. Jadi kalau ada miskah, lubang di tembok tadi, itu ada lampunya. Gimana kira-kira rumah tadi? Terang kan? Dan orang yang masuk ke dalam rumah tadi tahu nggak kalau di situ ada lampu? Nah, jadi kalau sampai ada orang tidak tahu hidayah Allah, kebangetan. Karena hidayah Allah itu seperti miskat yang di dalamnya fiha misbah, ada lampu yang terang benderang. Nah, Allah menjelaskan lagi betapa terangnya lampu. Al misbahu fi zujajah. Oh, hebatnya. Lampu tadi ada di dalam kaca. Tanpa ada kacanya saja orang sudah tahu. Tapi lampu tadi di dalam kaca. Anak-anak sekarang nggak kenal, semprong nggak kenal. Betul lah, Petroma nggak kenal itu. Nah, ya itu. Apalagi lampu sentir, nggak tahu itu. Ya, jadi itu lampu tadi, cahaya miskah tadi ada lampunya di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Nah, kacanya tadi terangnya seperti bintang kejora. Kaukabun dur ini bintang yang paling terang. Bu-ibu ya dan bapak-bapak, dinamakan bintang apa? Kejora. Jadi Masya Allah, betapa terangnya hidayah Allah itu. Nah, Allah melanjutkan, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Lampu tadi dinyalakan
pohon yang berkah. Apa pohon berkah? Pohon berkah adalah zaitunah yang mengeluarkan minyak zaitun. Tadi saya beli, cuman lupa nggak bawa. Nah, ya itu. Jadi lampu minyaknya tadi adalah minyak zaitun. Kalau dulu minyak apa, Pak? Menyatakan loh, itu saja sudah terang. Apalagi ini minyak apa? Zaitun. Kualitas zaitunnya disebutkan oleh Allah, la syarqiyatin wala gharbiyah. Dia tidak ada di sebelah timur, juga tidak ada di sebelah barat. Ini kalau contoh saya itu. Nah, atau di sini atau sini, ya. Zaitun tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa dilihat ini belakang. Bu, bisa dilihat? Bisa ya? Nah, ini saya aja. Tidak di sebelah timur, tidak di sebelah apa tadi? Timur, tidak di sebelah barat. Apa itu maksudnya? Kok tidak di tengah-tengah? Tetapi zaitun tadi tidak di sebelah timur, juga tidak di sebelah barat, tapi di tengah-tengah. Apa rahasianya? Kalau dia ada di sebelah timur, tidak selalu terkena sinar matahari. Ketika matahari akan tenggelam, tidak kena sinar. Nah, ketika dia ada sebelah barat, maka dia tidak terkena sinar apa? Matahari. Tetapi kalau di tengah-tengah, gimana? Kena terus. Matahari dari timur kena, matahari ketika akan terbenar kena. Nah, inilah kualitas zaitun yang menerangi lampu tadi, yang diumpamakan sebagai hidayah. Bisa dipahami? Ya, walaupun tafsir banyak ini ya, tapi saya ambil yang paling mudah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Minyak zaitun tadi tidak tumbuh di timur, juga tidak tumbuh di barat. Tumbuhnya di mana? Tengah-tengah. Agar apa? Agar selalu terkena sinar matahari. Ini hubungannya dengan yang pernah belajar biologi, fotosintesis. Karena pohon itu bisa hidup kalau kena sinar. Nah, sinar matahari yang menyinari pohon akan dirubah menjadi tenaga yang menghidupkan pohon tadi. Nah, merubah cahaya matahari menjadi sesuatu yang menghidupkan pohon tadi, itulah namanya fotosintesis. Kan pernah belajar waktu di SMA kan gitu. Nah, ini ya udah. Kemudian Allah menyatakan, yakadu zaituha yudi, hampir-hampir. Nah, minyak zaitunnya tadi bersinar walau lam tamsas hunar, walaupun tidak tersentuh oleh api. Loh. Nah, menurut salah satu bacaan, ayat ini yang mengilhami Thomas Alva Edison menemukan listrik. Karena ternyata listrik kan tidak tersentuh oleh api, tapi bisa apa? Bersinar. Nah, dia mengadakan riset ratusan kali, akhirnya tertemukan listrik. Apinya di mana ini? Nggak ada. Loh, bahasa Al-Quran, yakadu zaituha yudi walau lam tamsashu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Judul film. Ya, artinya memang cahayanya dahsyat sekali. Cahaya lampunya, kemudian cahaya apa tadi? Kacanya, kemudian cahaya zaitunnya, dan seterusnya. Nurun ala nur. Jadi sekali lagi, kalau ada orang tidak tahu hidayah Allah, kebangetan.
karena cahaya Allah begitu terangnya. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dengan cahayanya tadi. Nah, wa yadribul amthala linnas, ini berarti perumpamaan. Jadi yang dimaksudkan cahaya tadi bukan cahaya, yang dimaksudkan lampu tadi bukan lampu, yang dimaksudkan minyak tadi bukan minyak, tapi ini adalah amsalul Quran kalau dalam kajian ilmu tafsir. Nah, yang diumpamakan dengan cahaya yang lebih terang tadi apa? Apa coba? Hidayah. Nah, begitu. Bisa dipahami para ikhwan? Nah, ya, jadi Allah akan memberikan petunjuk kepada cahaya tadi, kepada hidayah tadi, kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang akan mendapatkan hidayah ini? Allah menjelaskan fi buyutin adinallah. Syar majrur ini yang belajar nahwu mesti ada mutaliknya. Ini tiba-tiba dia mengatakan fi buyutin, di dalam rumah-rumah yang Allah menjelaskan, adinallah yang Allah perintahkan untuk ditinggikan, wa yudhkara fiha ismuhu, dan disebut namanya pagi dan sore. Nah, rumah yang Allah perintahkan untuk dibangun itu apa? Masjid. Lah, yang di situ digunakan untuk zikir pagi sore apa? Masjid. Jadi hidayah Allah tadi adanya adalah di bisa dipahami? Ini tadi saya tanggung jawab karena ilmiah kan, itu Quran mesti ilmiah, yang tidak sesuai dengan Quran mesti tidak ilmiah. Jadi itulah para hewan semuanya, betapa pentingnya masjid. Disitulah hidayah Allah. Maka para ikhwan dikumpulkan di sini ini adalah untuk membangun masjid yang merupakan tempat apa? Masya Allah, sepanjang masjid tadi datangi orang, sepanjang ikhwan yang infak, pahala terus mengalir. Nah, saya sudah dapat ini yang pertama nih, ini dari ikhwan yang umroh. Nah, masih menggunakan uang real. Dah, ya. Nah, jadi 10 real, 20 real, 50 real, 100, 120, 320, 325, 325. Kursnya berapa? 1 juta. Loh, jangan sampai kalah para ikhwan ya. Habis ini infak minimal 1 juta. Bisa nggak kira-kira? Nah, kalau nggak bisa ya turunkan aja lah yang merah kan gitu. Nah, kalau nggak bisa lagi yang hijau apa biru? Biru dulu. Kalau tidak hijau, kalau tidak nggak apa-apa, karena Allah tidak pernah meremehkan sedekah. Bagi para ikhwan sedikit, tapi menurut Allah besar. Loh ya, tetapi saya harap semua ini nanti infak. Syukur ada yang melebihi ini. Nah, nanti saya sini, serban saya bawa sini. Bawa sini. Nah, nanti tapi ya. Nah, jadi ini alhamdulillah untuk membangun masjid memang ini tempat yang paling mulia. Nah, saya baru dibelikan orang sorban dari Mekah, tetapi akan saya lelangkan. Nah, begini mas, begini. Nanti bapak yang ini ya. Nah, ini mau lelang nanti tapi tuh ada 3. Tuh, bagus nggak? Belum lihat pak isinya kan? Loh,
Lah, tadi Pak Nuruddin kira-kira dijual berapa, Imam? Ya, murah aja lah, 10 juta. Kata beliau. Jadi ada 3 ya ini. Ini Masya Allah ya. Ini sama nih, ya nih final. Berarti mungkin sudah ini nggak ada yang lebih bagus lagi. Nah, jadi ini para ikhwan nanti akan kita lelang untuk membangun apa? Merupakan tempat hidayah. Nah, ya, memang ini mohon maaf ini inisiatif saya kemarin dari pembangunan masjid Cibubur, katanya uangnya mulai mandek. Ah, kebangetan ini. Orang bangun rumah nggak pernah mandek, masa bangun masjid mandek? Lah, ya sudah. Nah, siapa? Karena waktu ya. Orang yang mendapatkan hidayah itu. Ayat yang ke 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah dan seterusnya. Tanda orang yang mendapatkan hidayah Allah, yang senang ke masjid tadi adalah orang yang tidak terpengaruh oleh bai'un tijaratun wala bai'un. Artinya dia fokus beribadah pada Allah. Bukan berarti tidak boleh kerja, boleh. Tapi ketika panggilan azan dia datang. Seperti di Mekah lah, ya. Jadi Masya Allah para ikhwan, kesan saya di Mekah ini ada 3 kurang lebihnya. Sangat dahsyat kalau bisa kita laksanakan, di mana setiap orang ketika mendengar panggilan azan mesti terus ke masjid. Ini bisa nggak kira-kira kita tiru? Bisa. Bahkan intidarus sholah batas sholah, nunggu. Mayoritas mereka nunggu azan, betul nggak Wali? Alangkah indahnya kalau ini bisa kita laksanakan. Jadi 5 waktu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selalu penuh. Satu. Yang kedua, nah, kebersihannya. Jutaan orang yang datang ke sana. Tetapi masjid, bukan hanya masjidnya, toiletnya bersih. Bisa nggak kira-kira di sini dilaksanakan? Nah, mana takmirnya? Ya itu. Dan sampai dah toilet cuman 5 nggak bisa bersih bangetan. Di Haram dan di Nabawi itu ratusan, nah, ribuan bahkan selalu bersih. Yang terakhir apa? Wangi. Ini wangi nggak nih? Belum. Wangi saya. Jadi mohon masjid kita tadilah 3 tadi dimakmurkan setiap waktu. Yang kedua jaga kebersihan. Yang ketiga apa? Diwangikan. Karena memang perintah Rasulullah. Pernah Aisyah mengatakan, umirtu an ubniyal masjid. Kami diperintah untuk membangun masjid di tengah-tengah kampung, wa antunadzofa wa tudoyafa, agar dibersihkan dan diberikan minyak wangi. Tuh. Selanjutnya wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Jadi yakinlah para ikhwan, kalau para ikhwan ini rajin ke masjid akan menjadi orang yang bisa membayar zakat. Orang yang bisa bayar berarti orang apa? Jadi kalau ingin kaya, sergap apa? Rajin ke masjid. Lah, jaminan dari Allah, wa itaiz zakah. Lah, jangan takut miskin. Kalau kita sering pergi apa? Ke masjid. Kemudian ya khafuna tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dia akan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir. Nah, orang yang membangun masjid itu apa pahalanya? Apa yang didapatkan? Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dalam tafsirnya ini ada 5 orang yang memakmurkan masjid, baik yang bangun maupun yang datang. Pertama, yataqabbalullahu ahsana ma amilu, 1. Yang kedua, yatajawaz an sayyi'atihim.
yang ketiga yudha'af lahum, yang keempat yudkhiluhumul jannah, yang kelima asy-syafa'ah liman wajabat lahum asy-syafa'ah. Orang yang memakmurkan masjid mendapatkan 5 keutamaan. Pertama, amal-amalnya diterima oleh Allah. 1. Yang kedua, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahalanya dilipat gandakan. Kalau ini tadi 1 juta, pelipatannya jadi berapa berarti? Kalau 1 juta 700. Siapa yang mampu? Nah ya, ini pahalanya menjadi 700 juta, belum yang lain. Kemudian yang keempat, dijamin yudkhiluhumul jannah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Surga. Yang kelima, menurut Ibnu Katsir, adalah akan bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang memang berhak diberi apa? Syafaat. Inilah fadilah orang-orang yang memakmurkan Nah, terakhir, memakmurkan masjid itu ada 2. 1 makmur hissi, yang kedua makmur maknawi. Makmur hissi adalah membangun tempatnya, seperti ini kita bangun. Ini namanya makmur apa tadi? Hissi. Seperti yang kita bangun di Priok, dapat alhamdulillah. Sudah mau jadi belum nih Wan Priok? Perlu ada, nggak jadi ya? Apa perlu ada donasi juga? Oh, nah ini yang Cibubur yang sudah mulai menipis ya dananya ya, benar nggak Pak? Nah ya, nah kemudian juga di sini mungkin perlu disempurnakan. Yang di Lampung juga begitu, itu namanya makmur hissi, pemakmuran secara materi. Nah yang kedua makmur maknawi, memakmurkan masjid secara maknawi yang tidak tampak, seperti kita gunakan taklim, kita gunakan baca Quran dan sebagainya. Itulah para ikhwan semuanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih 5 menit. Mudah-mudahan pengumpulan donasi hari ini dapat menyelesaikan masjid-masjid kita yang belum terselesaikan, khususnya Masjid Taqwa di Cibubur. Amin ya robbal alamin.